Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah game sederhana berbasis Flappy Bird, dan di sini kita memiliki sebuah objek. Nantinya kita akan membuatnya menggunakan Adobe Animate, dan di sini akan diberikan keterangan secara spesifik mulai dari hal-hal yang mendasar agar bisa diikuti oleh para pemula yang ingin belajar membuat game dengan menggunakan Adobe Animate. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama adalah saya membuat sebuah file bertipe ActionScript 3.0. Nah, di sini saya atur ukurannya adalah 800 x 600 pixel dengan kecepatan 30 frame per second. Nah, untuk tahapan pertama saya akan membuat sebuah karakter yang akan kita gunakan di dalam sebuah game. Nah, di sini saya akan membuat sebuah karakter burung yang terbang. Nah, saya akan membuat sebuah karakter yang cukup sederhana. Jadi di sini saya akan membuat sebuah lingkaran seperti itu. Terus kemudian saya juga akan menambahkan mata. Di sini saya buat sebuah warna abu-abu dengan outline warna abu-abu lebih gelap. Kemudian di sini saya juga menambahkan sebuah lingkaran pupilnya mata dengan warna yang lebih gelap lagi, dan biasanya akan saya tambahkan sebuah warna lagi, yaitu warna yang lebih terang, warna putih sedikit di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya gambar mata ini saya drag ke sini, kemudian saya copy dan saya paste, lalu saya taruh di sebelahnya. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan paruhnya. Jadi di sini saya mengambil warna merah tua, kemudian di sini saya gambar paruh dari seekor burung. Nah, gambarnya yang tidak dibutuhkan saya hapus. Kemudian ini saya atur sedemikian rupa supaya bisa terlihat lebih baik. Nah, untuk warna Anda juga bisa memberikan warna secara spesifik. Anda bisa menambahkan warna kuning di paruhnya dan warna yang agak gelap di bagian bawah. Nah, selanjutnya ini akan saya convert menjadi simbol. Jadi saya seleksi semuanya menggunakan arrow tool, saya seleksi semua objek ini, kemudian saya convert menjadi movie clip. Nah, di sini saya ketikkan nama simbolnya adalah bird untuk burung, tipenya adalah movie clip, dan registrasinya ada di tengah. Saya klik OK, lalu saya double klik, dan disinilah saya akan membuat efek sayap yang sedang mengepak. Saya buat sebuah layer baru, yaitu layer 2, kemudian saya menggambar sebuah sayap seperti itu. Kemudian saya lengkungkan dengan menggunakan arrow tool. Nah, setelah dirasa sudah cukup, kita bisa mewarnainya dan menghapus garis yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya kalau Anda ingin membuat sayap ini ada dua, satu di depan, satu di belakang, ini saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya membuat sebuah layer baru dan saya letakkan layer itu paling bawah atau di belakang. Kemudian saya paste in place dan saya geser ke sini, ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk yang bagian belakang warnanya agak sedikit gelap. Jadi di sini warnanya akan saya turunkan sedikit agar warnanya agak gelap. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya supaya sayap ini bisa mengepak, saya klik frame 5, layer 2, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe. Sementara untuk layer 1, karena tidak ada perubahan, jadi saya tambahkan frame saja. Dan layer 3, saya tambahkan keyframe. Nah,
Di layer 1 karena ini tidak ada perubahan, saya lock biar tidak mengganggu proses editingnya. Sementara layer yang bawah ini sudah saya geser menggunakan transform tool. Ini saya turunkan seperti ini. Saya letakkan di sini. Yang layer 2 juga sama, saya turunkan. Kemudian saya taruh di sini. Nah, jadinya sayap tadi akan mengepak, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita kasih durasi lagi karena tadi adalah durasinya adalah keyframe-nya adalah 4. Di sini berarti frame 9 saya tambahkan insert frame. Kemudian di frame 9 layer 1 juga saya tambahkan insert frame dan di layer 3 juga insert frame. Maka kalau saya kembali ke scene 1, kemudian saya lihat, nah ini kalau saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka hasilnya akan menjadi animasi burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Anda tentu saja bisa membuat animasi yang lebih baik, yang lebih kompleks dengan melibatkan banyak keyframe, atau mungkin Anda bisa menggambarnya di luar Flash. Jadi Anda bisa mengimport gambar dari luar, dan saya rekomendasikan gambarnya bertipe PNG. Untuk memahami proses pembuatan game, yang pertama kali harus Anda pahami adalah bahwa setiap objek itu harus bisa diakses dengan menggunakan kode. Nah, kita sudah memiliki objek burung di sini, maka kita harus menjadikannya bisa diakses dengan kode. Nah, di Adobe Animate atau Adobe Flash untuk mengakses kode itu digunakan yang disebut sebagai instance name. Jadi ketika objek ini Anda klik dan Anda buka panel properties, maka di situ ada kolom instance name. Nah, misalkan di instance name ini saya tambahkan kata-kata bird seperti ini. Meskipun di situ sudah ada namanya, nama movie clip tadi adalah namanya adalah bird, tapi yang bisa diakses dengan kode itu adalah nama instance name. Jadi di sini secara spesifik saya tuliskan bird. Instance name sendiri Anda tidak boleh menggunakan karakter spasi atau diawali dengan angka. Jadi Anda lebih disarankan untuk menggunakan satu kata yang mudah untuk dipahami secara spesifik, karena menulis kodenya akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana ActionScript itu bekerja. Nah, di sini saya membuat sebuah layer baru. Kalau Anda ingin lebih profesional, di sini akan saya ganti namanya menjadi layer object. Kemudian yang di atas layernya saya ganti nama menjadi layer action. Nah, saya klik layer action, kemudian saya klik window dan action. Nah, sebelum saya mengetikkan action, ketika saya jalankan, burung ini mengepakkan sayapnya atau animasi yang secara berulang atau looping karena ini berupa movie clip. Nah, untuk menghentikan itu, Anda bisa memberikan kode. Jadi Anda menulisnya cukup dengan memanggil instance name tadi, kemudian Anda tuliskan stop seperti ini. Maka jika ini dijalankan, burung tadi tidak akan mengepakkan sayapnya atau berhenti. Nah, disinilah fungsi kode, bahwa kode itu bisa digunakan untuk mengatur bagaimana si objek itu bekerja dengan baik. Jadi dengan menggunakan action, Anda bisa mengatur objek apapun yang berada di dalam stage atau berada di layar Anda. Dan dengan cara inilah kita bisa membuat sebuah game atau membuat sebuah interaktivitas. Nah, tahapan awal juga bagi Anda yang baru pertama kali mengembangkan game adalah Anda memahami teknik yang disebut sebagai sistem koordinat layar. Nah, kalau ini Anda klik kanan, kemudian Anda pilih ruler atau penggaris, maka di situ akan ada angka 0, 50, 100, 150, 200, dan seterusnya sampai 800. Secara mendatar itu disebut sebagai lebar, lebarnya adalah 800 pixel. Sementara ke bawah itu sampai 600 pixel, karena tingginya adalah 600 pixel. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah garis, posisinya ada di 200, X-nya ya. Kalau Anda ingin lebih spesifik, garis ini Anda seleksi, kemudian X-nya Anda ganti jadi 200. Garis itu berwarna merah. Kemudian saya membuat garis lagi berwarna biru secara melintang seperti ini. Kemudian secara spesifik ini posisinya Y-nya akan saya ganti menjadi 300. Nah, saya taruh di sana. Jadi garis ini yang secara horizontal atau sumbu X-nya ya, karena ini
berada di posisi 200, sementara untuk sisi tegaknya yang di sini garis mendatar ini berada pada posisi 300 pixel ke bawah. Nah, kalau jika Anda mengubah kodenya, jadi kode ini, si burung ini pada awalnya posisinya saat ini saya jalankan seperti ini, burung itu berada di posisi 400 seperti ini ya. Kalau ini Anda cek, di situ ada 421 sama 296. Angkanya masih acak. Jika Anda ingin mengatur koordinatnya, maka burung itu bisa Anda atur. Jadi stopnya ini saya hapus, tapi saya ganti bird.x sama dengan 200 dan bird.y sama dengan 300. Maka jika ini saya jalankan, maka burung itu secara otomatis saat pertama kali aplikasi dijalankan, maka dia akan posisinya ada berada di 200, X-nya, sumbu X adalah sumbu yang mendatar, dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Dalam hal ini berbeda dengan Kartesian. Kalau Kartesian itu Y-nya kalau ke bawah nilainya negatif. Sementara kalau sumbu koordinat di layar komputer secara umum Y-nya ketika ke bawah itu bernilai positif. Jadi 0,0 berada di pojok kiri atas. Sebagai contoh, kalau di sini saya set 0,0, itu posisinya ada di sini. Anda lihat ada di pojok kiri atas. Sementara kalau Anda set tadi Y-nya 300, maka dia secara otomatis akan pindah ke 300. Dan kalau X-nya Anda ganti menjadi 200, maka secara otomatis dia akan pindah ke 200. Nah, titik acuan yang dijadikan sebagai titik koordinat itu adalah titik yang berada di pusat registrasi. Nah, ini ada titik, ada plus di pusat dari burung tadi. Nah, itulah yang disebut sebagai titik registrasi. Perhitungan koordinat dimulai dari atau dihitung dari titik koordinat tersebut. Jadi titik registrasi tersebut. Nah, dengan cara ini saya berharap rekan-rekan itu bisa mempelajari bahwa ketika bird X adalah 200, posisinya ada di sini, dan ketika bird Y ada 300, ada di bawah, ke bawah sebanyak 300 pixel. Nah, itulah sistem koordinat dari aplikasi berbasis flash atau secara umum aplikasi di komputer pada umumnya menggunakan koordinat X dan Y seperti yang ada pada Animate. Pada tahapan selanjutnya, kita akan mencoba menggerakkan burung ini secara otomatis menggunakan kode. Jadi di sini kita perlu menambahkan kode kepada burung ini supaya burung ini bisa bergerak. Nah, kode yang bisa digunakan disebut sebagai listener. Jadi di sini saya menuliskan bird.add event listener. Kemudian event.enter frame. Kemudian di sini saya tuliskan gerak. Nah, apabila Anda perhatikan kode di sana bahwa burung saya berikan sebuah listener. Listener itu adalah sebuah perintah. Jadi sebuah perintah yang akan dijalankan oleh movie clip bird yang dilakukan secara berulang. Berulang-ulang itu disebut sebagai enter frame jika mengacu pada ActionScript. Dan perintah apa yang harus dilakukan? Perintahnya adalah gerak. Nah, maka gerak ini harus kita definisikan sebagai sebuah fungsi. Di sini saya perlu menuliskan sebuah fungsi. Di dalam ActionScript dituliskan function. Function itu artinya sebuah fungsi. Perlu dipahami di sini bahwa fungsi itu adalah kata-kata yang artinya berbeda dengan kata-kata sebagai berikut. Misalkan kursi berfungsi sebagai tempat duduk. Nah, tolong bedakan dengan kata-kata ini. Selesaikan persoalan ini dengan menggunakan fungsi trigonometri. Nah, ada dua kata fungsi di situ, namun definisinya berbeda. Jadi yang satu kursi berfungsi untuk duduk, yang satu fungsi trigonometri. Yang dimaksud dengan fungsi trigonometri adalah urutan-urutan perintah matematika yang secara sistematis dilakukan dan ada urut-urutannya. Misalkan fungsi Pitagoras. Berarti kalau Anda ingin mencari sisi miring dari Pitagoras atau sisi miring dari segitiga dengan menggunakan teori Pitagoras, maka Anda harus menjumlahkan kuadrat dari sisi tegaknya kemudian diakar, atau akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi. Maka fungsi di sini adalah fungsi yang merupakan urutan-urutan perintah.
Jadi apa yang akan saya ketikkan di sini adalah fungsi gerak. Di sini adalah fungsi gerak, function gerak. Nah, kemudian di sini saya tuliskan event. Ini sudah secara umum bawaan, dan ketika saya ketik di sini event, maka secara otomatis di bagian atas akan muncul kode import. Jadi ini secara otomatis akan muncul, tidak jadi masalah. Kemudian di sini saya ketikkan void. Saya kasih kurung kurawal buka, dan ketika saya enter maka kurung kurawal tutup akan muncul sebagai penutup dari function. Nah, Anda coba perhatikan sintaks atau susunan dari kode yang ada di layar Anda. Nah, sebuah kode itu memiliki berbagai macam jenis ya, ada variabel, ada fungsi, ada macam-macam gitu ya, ada nilai atau value. Nah, di sini ketika kita lihat, ketika kita menuliskan sebuah perintah, dan perintah itu adalah gerak, kita ketahui gerak adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Dan kalau Anda lihat, kalau bahasa bawaannya kode, itu warnanya warna-warni jadinya. Ada yang warna biru, ada yang warna ungu. Sementara di sini gerak adalah sebuah bahasa Indonesia yang tidak didefinisikan atau belum didefinisikan, sehingga perlu kita definisikan. Warnanya hitam. Nah, di situ kita tuliskan function spasi gerak. Maka di sini nanti di bawah di dalam kurung kurawa ini akan terdapat urutan-urutan apa yang terdapat dalam fungsi gerak itu sendiri, dan urut-urutan ini akan dijalankan secara berurutan, secara teratur, secara terus-menerus karena or enter frame, dan itu akan berlaku khusus kepada yang diberikan listener, yaitu bird. Sebagai contoh saya berikan seperti ini. Di sini saya tuliskan bird.x sama dengan bird.x ditambah 5. Nah, Anda perhatikan di situ koordinat X dari burung akan ditambah 5 setiap saat. Dan ini kalau dijalankan, maka burung akan bergerak sebanyak 5 piksel ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena dia ditambahkan 5. Kalau Anda ingin cepat, ya bisa ditambah dengan 15, maka dia bergeraknya akan menjadi lebih cepat. Nah, itulah fungsi dari function gerak. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menggerakkan burungnya ke arah bawah misalkan? Maka Anda bisa menambahkan, ini saya kembalikan ke 5 ya biar tidak terlalu cepat. Di sini saya juga bisa menambahkan bird.y sama dengan bird.y ditambah misalkan 2. Nah, ini kalau dijalankan maka burung itu selain ke kanan, dia juga ke bawah sebanyak 2 piksel. Jadi kode itu akan dieksekusi secara berurutan, secara langsung dalam satu buah fungsi. Jadi bird setiap saat akan menjalankan fungsi X-nya ditambah dengan 5 dan Y-nya akan ditambah dengan 2, sehingga dia akan bergerak menuju ke arah kanan bawah. Ke kanannya 5 piksel setiap gerak, dan ke bawahnya adalah 2 piksel setiap kali gerak. Makanya geraknya seperti itu. Pada tahapan berikutnya kita akan mengenal yang disebut sebagai variabel. Jadi sebagai contoh di sini saya enter, kemudian saya menuliskan var untuk variabel. Di sini saya gunakan kecepatan X, saya tulis catch X biar irit menulisnya. Kemudian saya definisikan sebagai in di sini adalah integer. Integer itu angka antara minus 65.000 kalau tidak salah ya, sampai plus 65.000 atau mungkin sekitar, saya kurang hafal ukurannya, tapi ini lebih kecil daripada number. Jadi kecepatan atau memori yang dibutuhkan itu sedikit sekali sehingga kecepatannya lebih baik. Nah, sebagai contoh kita tidak perlu mempusingkan terlebih dahulu apa itu integer, apa itu number. Nah, kita ikuti saja, nanti seiring dengan perjalanan waktu Anda akan menjadi lebih mudah memahami perbedaan masing-masing jenis dari variabel. Bahkan ini kalau Anda ingin hapus pun sebenarnya tidak masalah ya. Tapi untuk melatih Anda supaya menjadi programmer yang lebih teliti, maka di sini saya tambahkan .2 in. Ini adalah jenis variabelnya. Nah, di sini misalkan saya ganti kecepatan X-nya, saya kasih nilai, saya kasih value, nilainya adalah 5. Kemudian saya nulis berikutnya, di situ saya tuliskan var kecepatan Y, itu adalah integer juga dan kecepatannya adalah 2. Nah, Anda perhatikan
Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok di sini ada di enter gitu ya, dikasih space kosong. Ini sebenarnya tidak ada fungsi secara signifikan terhadap performa atau terhadap kode, tapi di sini disebut sebagai white space, dan white space ini akan berguna bagi pemula atau bagi programmer profesional untuk melihat kodenya. Jadi satu blok gitu ya. Ini khusus untuk mengatur koordinat, ini khusus untuk mengatur kecepatan, ini untuk mengatur listener, ini fungsi dan seterusnya. Bahkan di fungsi pun ini Anda menjorok satu tab. Kenapa demikian? Supaya menunjukkan bahwa dua baris kode ini adalah milik dari fungsi gerak. Ini akan membantu sekali menulis kode. Bayangkan saya pernah menulis kode untuk sebuah game panjangnya 300.000 baris. Nah, bayangkan kalau tidak ada jeda-jeda seperti ini ya, itu akan sangat sulit sekali untuk menyelesaikan atau mencari apabila ada kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, setelah Anda menuliskan var, kemudian ada catch X, Anda lihat X-nya hurufnya besar. Kenapa kok seperti itu? Anda lihat juga di sini, add event listener. Di situ huruf E-nya besar, huruf L-nya besar. Di sini disebut sebagai camel case atau teknik penulisan kode dengan teknik camel case ya, naik turun. Seperti punuk unta, kadang naik, kadang turun. Nah, ini turun, hurufnya naik, hurufnya turun. Jadi setiap kata itu digabung, tapi penggabungannya setiap perubahan kata itu menggunakan awalan huruf besar. Nah, kenapa kok ini event, ini fungsinya F-nya kecil dan seterusnya? Nah, itu urusannya dari ActionScript ya, si penciptanya ActionScript. Jadi kita juga tidak bisa protes, kenapa ini event E-nya kenapa kok nggak kecil, kenapa E-nya besar, dan seterusnya. Itu sudah ada aturan sendiri. Jadi kita ikuti saja. Nah, Anda lihat di situ ada kecepatan X nilainya adalah 5, kecepatan Y nilainya adalah 2. Sementara di situ tadi ada tulisan bird sama dengan bird X ditambah 5 ditambah 2, yang Y-nya ditambah 2. Nah, untuk menulis yang lebih efektif biasanya programmer profesional akan menuliskan seperti ini. Jadi ini ditambah sama dengan, nah ini dituliskan kecepatan X. Sedangkan di sini ditambah sama dengan kecepatan Y. Nah, programmer profesional akan menuliskan kata-kata yang sangat efektif karena apa? Mempermudah proses pembuatan, tidak terlalu rumit, meminimalisir kesalahan dan hemat memori tentunya. Dan ini ketika dijalankan, nah hasilnya seperti itu. Sama persis seperti tadi, hanya saja sekarang melibatkan variabel. Jadi variabel itu nilainya, kecepatan X ini nilainya 5. Nah, ini nanti variabel itu bisa berganti-ganti ya nilainya. Jadi nanti 5 ini bisa kita ubah lagi seiring dengan perjalanan waktu. Nah, ada juga yang namanya konstanta. Kalau konstanta itu istilahnya const di sini itu tidak bisa berubah. Tapi untuk tutorial kali ini kita coba yang sederhana terlebih dahulu. Nah, setelah memahami sedikit tentang variabel, kita akan coba sebuah logika ya. Nah, kita akan hapus dulu yang ini, yang bawah bird Y. Jadi saya hanya menggunakan bird X saja. Anda lihat dia gerak ke kanan. Nah, saya akan membuat sebuah logika sederhana. Anda perhatikan di situ saya akan membuat sebuah garis di sini ya. Untuk membuat Anda lebih jelas lagi, saya akan membuat garis tepat di angka 700. Jadi di 700 ini ya, ini saya buat garis. Garisnya saya beri warna merah. Nah, angkanya 700. Oke. Di situ ada garis 700. Yang biru ini saya panjangkan biar Anda juga paham. Nah, saya akan membuat burung ini bergerak dari 200 ke 700, lalu balik lagi ke 200, lalu balik lagi ke 700 dan sebagainya. Sementara ini kalau ini dijalankan, dia akan berjalan plus 5 terus sampai keluar dari layar. Kenapa demikian? Karena ada kode enter frame tadi. Nah, ada kode enter frame dan dia setiap frame per second-nya, berarti setiap detiknya itu dijalankan 30 kali. Setiap detik akan dijalankan 30 kali 5, berarti ada 150 pixel perubahannya ke kanan. Nah, kita akan ubah itu supaya ada batasnya, jadi ketika dia menyentuh baris 700, dia terbang balik. Nah, bagaimana caranya? Digunakanlah operator logika, if. Nah, jadi komputer itu pada dasarnya adalah kumpulan dari perintah-perintah logika ya. Jadi if, else, kemudian do while, function dan sebagainya. Nah, kita akan coba memahami tentang if dulu. Jadi di sini kita tuliskan jika bird
dot x lebih besar daripada 700, maka itu kurung kurawal seperti ini, Anda enter. Nah, apa yang terjadi jika burungnya lebih besar dari posisi x-nya lebih besar daripada 700? Yang paling mudah untuk menerbangkan balik adalah kecepatannya kita balik. Kecepatannya dari 5 kita jadikan menjadi minus 5. Jadi kalau di sini kecepatan x-nya saya kalikan itu bintang seperti ini, kemudian sama dengan min 1, maka ketika burung itu koordinatnya mencapai lebih dari 700, kecepatan yang x, yang variabel kecepatan x yang nilainya tadi 5 dikalikan dengan min 1, berarti menjadi minus 5. Apa yang terjadi ketika minus 5? Fungsinya kembali ke sini lagi. Berarti sekarang koordinat x-nya ditambah sama dengan minus 5, ditambah minus 5, berarti sama dengan dikurangi minus 5, berarti akan bergerak ke kiri. Kita buktikan. Nah, dia seperti itu. Kemudian, nah ketika pas dia akan bergerak ke kiri. Kenapa? Karena pas tepat di 700 itu, dia posisinya dikalikan, kecepatan x-nya dikalikan dengan min 1, sehingga dia menjadi minus 5. Nah, Anda perhatikan di situ, kalau dijalankan ulang, masih 200, ini masih plus 5. Nah, pas nyentuh di 700, dia menjadi minus 5. Nah, akan lebih keren lagi jika kita beri batasan yang di 200. Jadi kita tuliskan di sini, ada logika yang disebut sebagai atau itu garis tegak 2 ya. Garis tegak 2 itu di bawahnya backspace biasanya, atau di atasnya garis miring. Nah, kemudian di sini kita tuliskan bird.x kurang dari 200. Jadi kalau x-nya lebih dari 700 atau x-nya kurang dari 200, maka kecepatannya sama dengan minus 1. Dikalikan minus 1. Jadi kalau dari 5 menjadi minus 5, kalau dari minus 5 dikalikan minus 1 menjadi 5 lagi. Jadinya seperti ini. Jadi minus 5 sekarang ya. Minus 5 dikalikan minus 1 menjadi 5. 5 dikalikan minus 1 menjadi minus 5. Dan seterusnya sehingga burung itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri karena adanya logika if yang kecepatannya dikalikan dengan minus 1. Nah, bagaimana supaya burungnya menghadapnya benar, menghadapnya ke sana. Jadi burung atret atau burung mundur seperti ini kan tidak ada. Nah, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya scale. Jadi di sini kita tuliskan bird dot scale x seperti ini ya. Scale x itu skala dari x. Ini kita kalikan sama dengan min 1 juga. Oke, kalau kita jalankan, nah seperti itu. Mungkin akan membesar burungnya. Oh tidak, ternyata pas. Nah, kemudian gerak lagi. Burungnya sudah mengikuti gerakan dari arah yang dia inginkan ya, bergerak ke depan terus. Nah, itulah teknik logika if yang bisa diaplikasikan ke dalam sebuah movie clip. Setelah memahami sistem koordinat sekaligus dengan logika if sederhana, maka kita bisa mulai membuat sebuah aplikasi atau sebuah game yang lebih interaktif dengan melibatkan input dari user. Nah, di sini saya akan mencoba membuat aplikasi seperti Flappy Bird, di mana burung itu bisa terbang, kemudian apabila user itu menekan layar atau mengklik layar atau touch ke layar untuk kasus Android, maka burungnya akan naik ke atas. Nah, untuk melakukannya, di sini saya tidak akan melakukan banyak perubahan gitu ya. Kita hanya akan menghapus kecepatan X karena burungnya Flappy Bird itu sifatnya adalah naik turun saja, tidak maju mundur. Jadi di sini saya akan ubah kecepatan Y-nya menjadi 0. Kemudian saya juga akan menambahkan gravitasi. Saya tulis graf seperti itu ya. Dan di sini gravitasinya saya set 1 saja. Nah, lalu di sini di burungnya tetap fungsinya gerak, dan di sini Y kemudian ditambah sama dengan kecepatan Y. Dan kemudian if ini saya hapus untuk sementara. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah kita bisa menambahkan kecepatan Y ini gravitasi. Jadi ditambah sama dengan, kita tambah sama dengan gravitasi. Nah,
Dengan penambahan kode atau perubahan kode seperti ini, maka kalau kita jalankan, nantinya dia akan jatuh seperti itu. Dan jatuhnya ada percepatan atau seperti gravitasi. Nah, di dalam Flappy Bird tentu saja burungnya ukurannya akan lebih kecil ya. Jadi di sini burungnya akan saya ubah ukurannya menjadi lebih kecil. Caranya mudah saja, dengan transform tool Anda kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, kalau dijalankan, masih terlalu kecil ya ini ya. Sebentar. Nah, terlalu kecil. Nah, kita besarkan sedikit. Ya, lumayan segitu ya ukurannya. Nah, garis-garis bantu sudah tidak kita butuhkan lagi, kita bisa hapus. Nah, ketika dijalankan, dia akan jatuh sesuai dengan gravitasi. Nah, kita akan menambahkan fitur bagaimana ketika layar itu ditekan, maka burungnya akan naik. Nah, Anda perhatikan di situ ada kecepatan Y-nya akan bertambah seiring dengan waktu. Jadi kena gravitasi, kecepatan Y-nya dia akan turun. Dan semakin tinggi kecepatan Y-nya, maka burungnya akan jatuh semakin kencang. Nah, maka kita sekarang butuh sebuah fungsi yang apabila layar itu disentuh atau diklik, maka burungnya akan mencoba untuk terbang naik. Jadi di sini saya akan menambahkan listener. Listenernya saya berikan kepada stage layarnya. Jadi di situ saya tambahkan add event listener. Tapi di sini yang saya tambahkan adalah mouse event atau klik. Jadi ketika layar itu diklik. Apa yang terjadi ketika diklik? Yang terjadi adalah terbang. Nah, seperti itu. Nah, apa sih fungsi terbang? Fungsi terbang sangat sederhana. Jadi di sini saya nuliskan function terbang. Dan karena di sini ada mouse event, maka E-nya di sini adalah mouse event. Void. Anda lihat di situ secara otomatis muncul import flash event mouse event. Nah, apa yang terjadi ketika terbang? Sederhana saja. Kita tuliskan kecepatan Y sama dengan minus 10 misalkan. Minus 10 berarti naik 10 pixel. Jadi kalau ini saya jalankan dan saya klik, dia akan naik. Jatuh lagi, naik lagi. Jadi ketika saya klik, dia akan mencoba naik, dan ketika tidak diklik, dia akan jatuh. Nah, ini sebenarnya sudah dasar dari gerakan utama dari Flappy Bird. Jadi di Flappy Bird itu gerakannya hanya menggunakan kode yang sangat sedikit sekali. Namun demikian, karena gamenya sangat beruntung waktu itu, jadi gamenya menjadi sangat populer. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan bisa menambahkan proses selanjutnya seperti menambahkan pipa. Nah, untuk menambahkan pipa, di sini saya juga tinggal menggambar saja sebuah pipa. Jadi di situ saya gunakan warna hijau seperti pipa Super Mario. Mungkin warnanya lebih soft ya, lebih lembut biar ke mata tidak sakit. Nah, seperti itu. Mungkin pipanya akan saya smoothkan, jadi tidak terlalu menonjol. Kemudian saya tambahkan sedikit efek bayangan seperti itu, dan warnanya akan saya redupkan sedikit atau saya terangkan sedikit. Jadi saya naikkan sedikit dan saya fillkan di sana. Nah, saya hapus yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini pipanya saya buat cukup panjang gitu ya, ke bawah seperti ini. Kemudian saya akan mengcopy. Ini saya copy. Kemudian saya paste in place dan saya geser ke atas. Kemudian saya modify transform flip vertikal sehingga dia akan bentuknya akan seperti itu. Jadi di atas dan di bawah, persis seperti Flappy Bird. Nah, setelah itu pipa ini akan saya seleksi dan saya convert menjadi simbol. Saya beri nama pipa. Titik registrasinya di tengah, sehingga ketika saya klik OK, Anda lihat titik registrasinya ada di tengah. Nah, rencananya kalau ini dijalankan, maka pipa itu akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, bagaimana cara menggerakkannya?
Pertama-tama pipa ini harus memiliki yang namanya instance name. Jadi di pipa ini nantinya Anda seleksi pipa, di instance name saya tuliskan pipa 1. Kenapa kok pipa 1? Karena mungkin nanti akan ada banyak pipa, mungkin ada 3 pipa atau 4 pipa dan seterusnya sekali muncul di layar. Nah, pipa tidak serta-merta muncul di sini, mungkin munculnya pertama kali di sini. Anda lihat koordinatnya sekitar 900 pixel lah ya, ini sekitar 900 seperti ini. Nah, nanti dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian kalau sampai di kiri, dari kanan ke kiri, mohon maaf, sampai di kiri nanti dia akan balik ke situ. Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Cara menghandle pipa itu supaya bergerak? Caranya adalah dengan membuka kode, kemudian kita kasihkan sebuah kode. Di sini saya tuliskan pipa.add event listener. Kemudian adalah event.enter frame. Kemudian di sini saya tuliskan gerak pipa. Nah, Anda perhatikan di sini yang enter frame saya golongkan dengan enter frame. Kemudian yang stage saya pisah. Biar apa? Biar mudah untuk memahami kodenya. Karena ini satu teman gitu ya, satu jenis, sedangkan ini jenis yang lain gitu. Nah, sekarang berarti kita membutuhkan yang namanya function gerak pipa. Kita bisa letakkan di bawah seperti ini. Bagaimana sih function gerak pipa itu? Gerak pipa saya memiliki beberapa tips sebenarnya ya ketika menuliskan sebuah kode seperti ini. Nah, pertama-tama kita nanti akan menggerakkan pipa itu ada 3 atau lebih lah pipanya. Maka kita tidak bisa langsung menuliskan pipa 1 seperti ini ya, .x dikurangi sama dengan misalkan seperti itu. Tapi di sini saya akan mengacu kepada E yang ada di sini. Jadi di situ E ini adalah siapa yang diberikan event. Jadi di sini dalam kasus ini adalah pipa 1. Pipa 1 diberikan event yaitu enter frame. Maka di sini saya tuliskan var ob adalah objek. Saya suka sekali menggunakan kata-kata ob karena sangat cepat untuk diketik. Ini sama dengan e.currentTarget. Maka di sini objeknya saat ini adalah pipa 1. Nah, ob.x dikurangi sama dengan kecepatan pipa. Nah, kita belum punya nih yang namanya kecepatan pipa. Dikurangi sama dengan, kenapa kok dikurangi sama dengan? Karena bergeraknya dari kanan ke kiri, berarti minus X-nya. Kita coba buat di sini variabel kecepatan pipa. Var kecepatan pipa adalah integer sama dengan, kita coba 5 terlebih dahulu kecepatan pipanya. Nah, kecepatan pipa ini kenapa kok harus variabel? Karena nanti levelnya apabila nambah, kecepatannya akan semakin cepat, sehingga perlu dibuat sebuah variabel khusus. Nah, kemudian kita kasih logika juga jika ob.x kurang dari minus 100. Minus 100 itu kenapa kok minus 100? Nah, ini misalkan minus 100 itu di sini. Nah, ini ya, ini minus 100 sudah keluar dari layar. Nah, maka apa yang terjadi ketika minus 100? Yang terjadi adalah ob.x sama dengan 900. Jadi ketika pipa itu keluar dari layar, maka dia pindah ke posisi 900. Nah, kalau dijalankan seperti ini. Nah, kita coba ya. Ini belum ada efek hit, jadi bisa nabrak semudah itu gitu ya. Nah, dia muncul lagi. Jadi kalau sudah keluar dari layar, dia muncul lagi di sebelah kanan. Nah, kalau Anda lihat, gerakannya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat, nah, di situ setelah dia keluar dari layar, dia berkelip lalu pindah ke frame, pindah ke posisinya X-nya 900. Jadi itu rahasianya supaya pipa ini bisa muncul secara looping. Nah, bagaimana jika ketinggiannya atau posisinya ini berubah-ubah? Saya coba gunakan sebuah garis untuk menunjukkan Anda bahwa posisinya nanti bisa berubah ya. Saya kasih garis seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, nah pipanya ada di situ. Nah, kita akan coba mengubah posisinya naik turunnya. Naik turun dari pipa ini. Nah, di bagian kode, apabila X-nya lebih kecil daripada minus 100, dia kembali. Nah, ketika kembali, disinilah kita bisa memanipulasi posisi dari Y-nya. Jadi di sini kita tuliskan ob.y
sama dengan separuh dari layar kita adalah 300 ditambah di sini Anda tuliskan random. Random itu acak ya, math random seperti ini. Nah, angka berapa yang akan kita acak? Kita bisa mengkalikan math random ini dengan angka misalkan 300. Kemudian kita kurangi juga math.random 300. Nah, ini adalah sebuah trik atau sebuah tips yang bisa kita gunakan untuk mengubah posisi Y-nya sehingga acak. Jadi posisinya adalah ditaruh di tengah dulu, yaitu 300 Y-nya. Kemudian kita mengacak angka antara 0 sampai 0,999 dikalikan dengan 300, hasilnya bisa jadi 100, bisa jadi 150, jadi bisa jadi angka antara 0 sampai 300. Kemudian dikurangi angka lagi antara 0 sampai 300 dan angka itu acak. Maka bisa jadi dia kadang-kadang naik, bisa jadi kadang-kadang turun. Jadi kalau dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Anda perhatikan posisi garis tengahnya ya. Nah, ketika dia hilang, posisinya diacak. Nah, Anda lihat, tuh turunnya terlalu jauh, terlalu drastis tuh. Nah, ini angkanya berarti 300 ini tidak bagus, angka 300 ini. Maka kita bisa ubah menjadi 200 angkanya. Nah, kita coba lagi. Oke. Nah, sekarang Anda lihat sudah mulai naik ke atas dan naiknya nggak terlalu ekstrim seperti tadi ya. Nah, ini turunnya pun juga masih bisa kita tolerir lah segitu. Nah, tapi di sana pipanya kok jadi kurang panjang ya, ada putih-putihnya. Nah, itu bisa kita perpanjang nanti pipanya. Jadi ini kita double klik saja pipanya, kita pilih sub selection tool, kita seleksi dan kita naikkan. Nah, biar pipanya lebih panjang. Yang bawah juga sama, kita turunkan. Nah, sekarang pipanya sudah lebih panjang. Kita kembali ke scene 1 dan kalau kita jalankan, nah pipanya bisa seperti itu. Nah, katakanlah turun drastis pun masih tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita bisa memperbanyak lagi si pipa-pipanya. Jadi pipa ini bisa kita copy, kemudian kita paste in place, kemudian kita geser. Nah, kita bisa posisinya kita ubah sedikit dan namanya kita ubah jadi pipa 2. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini nanti kita tinggal memberikan listener kepada pipa 2 dengan listener yang sama persis. Jadi di sini biasanya saya akan melakukan copy paste. Ini saya copy, kemudian saya paste di bawahnya dan pipanya saya ganti menjadi pipa 2. Nah, maka saat ini kita memiliki, kalau dijalankan, kita memiliki 2 pipa yang bergerak. Ya, kalau Anda ketahui burungnya masih belum bisa ketabrak ya. Nah, itu posisinya sudah berubah-ubah terus ke bawah, ke atas dan sebagainya. Nah, kita bisa mengatur jaraknya supaya jarak dari pipa itu tidak terlalu mepet. Jadi Anda bisa atur seperti itu. Jadi ketika dijalankan nanti keluarnya logis. Jadi masih ada space buat burung ini untuk melakukan antisipasi supaya bisa naik atau turun sesuai dengan keberadaan pipa masing-masing. Jadi kita nanti bisa berikan pipa yang ketiga. Oke. Untuk pipa yang ketiga sama, ini saya copy, saya paste in place, saya geser, dan kemudian di situ pipanya adalah pipa ketiga. Nah, mungkin saya naikkan sedikit pipa ketiga. Nah, kodenya juga sama, kodenya ini saya copy, kode pipa 2, saya copy, kemudian saya paste di situ, di bawahnya, dan saya ubah menjadi pipa 3. Nah, ini otomatis bergerak karena di situ akan mengeksekusi gerak pipa, dan gerak pipa tadi seperti yang Anda ketahui kalau kurang dari minus 100 dia posisinya pergi ke X-nya ke 900. Jadi kalau ini sudah dari sini maka dia bergerak ke sini, balik. Dan seterusnya, semuanya akan bergantian. Jadi kalau dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Kita memiliki 3 buah pipa sekarang.
Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Pipanya akan muncul terus. Bahkan kalau ini dilihat, pipa itu akan muncul secara gantian seperti ini. Jadi dari kiri pindah ke kanan, dari kiri pindah ke kanan. Secara otomatis akan looping dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah logika sederhana yang bisa digunakan untuk membuat game seperti game Flappy Bird. Nah, kalau nanti Anda rasa pipanya itu jaraknya, gapnya terlalu sempit, Anda bisa lebarkan. Jadi kalau misalkan ini, ini terlalu sempit nih, terlalu mustahil untuk diselesaikan. Jadi di sini pipanya sudah saya double klik, saya sudah mengedit ke mode edit simbol untuk pipa. Jadi ini tinggal saya naikkan sedikit. Nah, coba Anda perhatikan ketika saya naikkan, semua objek juga ikut berubah. Nah, ini kalau dijalankan mungkin nantinya akan lebih logis karena space-nya lebih longgar. Nah, tadi ada variabel yang namanya kecepatan pipa. Kalau variabel kecepatan pipa ini kita ubah, ya kecepatan pipanya ini jadi 10 misalkan, maka pipanya akan menjadi lebih cepat bergeraknya. Nah, ini nanti kalau levelnya sudah nambah, pipanya geraknya secepat itu. Jadi nanti bisa diatur sedemikian rupa ya. Oke. Nah, saya kembalikan dulu menjadi 5 supaya tidak terlalu cepat. Anda coba perhatikan juga, ini burungnya masih berada di belakangnya pipa. Nah, kenapa di belakangnya pipa? Karena pipanya kita buat belakangan. Nah, maka untuk menaikkan burungnya ke depannya pipa, nah ini kalau Anda lihat di situ, supaya naik ke depannya pipa, ini tinggal kita klik kanan, kemudian Anda pilih arrange, dan Anda pilih bring to front ya, atau Anda tekan kontrol atas atau kontrol bawah. Nah, ini kontrol bawah ke belakang, kontrol atas ke atasnya. Dengan cara itu, maka kalau dijalankan nanti burungnya akan berada di depannya dari pipa. Nah, seperti itu. Nah, ini masih ada di belakangnya. Jadi kita kirim, arrange, kemudian bring to front supaya dia benar-benar berada di atas seluruh objek pipa. Sudah di atas semuanya. Nah, maka tahapan berikutnya adalah mendeteksi tumbukan atau tabrakan antara burung dengan pipa. Nah, dan ketika nabrak tentu saja burungnya akan mati. Nah, bagaimana cara membuat logika seperti itu? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Kita butuh variabel baru, yaitu variabel yang menguji apakah burung masih dalam kondisi hidup atau sudah mati. Jadi di sini saya tambahkan var hidup. Ini adalah boolean. Boolean itu adalah true atau false, dan saat dimulai dia sifatnya adalah true atau sedang hidup. Nah, kemudian kita edit juga. Di situ ada terbang, di situ ada kecepatan Y sama dengan 0. Kita kasih logika jika masih hidup, dia bisa terbang. Nah, kalau Anda satu baris seperti ini, tidak perlu kurung kurawal, boleh. Ini boleh Anda tulis seperti ini. Ada kurung kurawalnya seperti ini boleh. Tapi kalau hanya satu baris, logikanya biasanya tidak ditulis pun juga tidak apa-apa. Jadi hanya seperti ini juga boleh. Yang penting Anda harus mengingat ya, jumlah kurung kurawa buka harus sama dengan jumlah kurung kurawa tutup. Nah, di sini juga ada function gerak. Geraknya adalah Y dan seterusnya. Ini tidak akan perlu kita edit sepertinya ya, karena burung itu ketika mati juga jatuh. Jadi nggak perlu kita edit. Kemudian di situ ada gerak pipa. Nah, gerak pipa ini juga kita kasih logika, yaitu jika hidup saja. Kalau sudah mati, pipanya nggak perlu bergerak. Gitu. Jadi ini Anda perhatikan, saya buka kurung kurawal di sana, karena ini banyak yang ada di dalamnya. Jadi di sini saya enter. Kemudian satu blok ini saya seleksi dan saya pilih tab. Saya pencet tab, sehingga dia akan menjorok masuk. Kenapa? Karena ini hanya akan berjalan ketika variabel hidup bernilai true. Kalau variabel hidupnya bernilai false, ketika game over, ketika nabrak, maka pipa otomatis akan berhenti. Ya, ini ketika Anda jalankan masih normal, tidak ada perubahan secara signifikan. Nah, sekarang kita akan tambahkan ketika burung itu tersentuh dengan pipa, maka burung itu akan jatuh. Nah, di situ ngeceknya sederhana saja.
Anda ngeceknya bisa dari pipanya, bisa dari burungnya. Nah, karena pipanya banyak, maka saya akan lebih mudah ngeceknya dari fungsi pipanya, karena hanya ngecek deteksinya dengan satu burung. Sementara kalau saya menghitungnya dari burung, burungnya harus ngecek 3 pipa. Ya, jadi saya akan mengeceknya melalui pipa. Nah, di sini saya berikan keterangan. Nah, memberikan keterangan itu menggunakan garis miring 2, tabrakan dengan burung. Nah, kalau ada garis miring 2 seperti ini, maka ini disebut sebagai komentar dan dia tidak akan dijalankan oleh aplikasi. Jadi Anda tenang, kode yang ada garis miring 2-nya ini tidak akan dijalankan. Nah, apa yang terjadi ketika tabrakan dengan burung? Kita kasih logikanya. Jika OB itu artinya pipa, kemudian kita tulis hit test point, tabrakan dengan titik, kemudian apa yang ditabrak yaitu bird.x, kemudian bird.y, kemudian true, benar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidup sama dengan false. Jadi ketika tabrakan antara burung dengan pipa, maka tidak hidup lagi. Ya, kita jalankan. Dia terbang, dan ketika tabrakan dengan pipa, nah ini sudah nggak bisa diklik lagi, semuanya berhenti. Supaya realistik ketika tabrakan, maka di situ kita bisa menambahkan burungnya, birdnya, kita pergi dan stop, go to and stop. Frame-nya adalah frame 5. Frame 5 ini adalah frame yang jatuh, jadi frame 5-nya burung itu yang seperti ini. Nah, ini frame 5 ada di situ. Jadi sayapnya di bawah. Kemudian selain framenya dibawa ke 5, juga birdnya akan diputar, jadi dirotasi, rotation sama dengan 180 lah katakanlah gitu ya, di flip. Jadi ketika dijalankan nanti burung itu ketika menabrak pipa dia akan ngeflip. Nah seperti itu, jatuh. Jadi kalau saya ulang, Ctrl Enter lagi, dia nabrak, nah dia akan jatuh, ngeflip kemudian jatuh. Nah dengan demikian kita bisa mulai aktif nih gamenya. Nah bisa dilewati. Nah ingat hit test point itu berdasarkan titik koordinat burung. Jadi kalau burungnya itu masih nyentuh sedikit pipanya, itu masih aman. Yang penting tidak pusatnya menyentuh pipanya. Kalau pusatnya menyentuh pipanya pasti langsung mati. Tapi kalau sayapnya sedikit saja menyentuh pipanya itu tidak masalah, karena yang dihitung adalah poinnya. Nah, jika Anda ingin lebih spesifik, lebih detail, Anda bisa menghitung dengan beberapa titik poin dari burung tersebut. Nah, ini sudah bisa jauh nih ya, tinggal menambahkan sistem scoring saja. Tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah menambah skor. Skor tentu saja variabel terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis misalkan var nilai itu adalah integer dan nilainya adalah 0. Nah, kapan si user itu dapat nilai? Ketika pipanya melewati batas. Yang paling mudah adalah ketika pipanya keluar dari layar, yaitu ketika di sini. Maka di sini kita tambahkan nilai ditambah sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk mendisplay nilai? Di dalam Adobe Animate atau Adobe Flash untuk menambahkan nilai itu digunakan dynamic text. Jadi di sini Anda akan membuat sebuah teks dinamik. Jadi sebagai contoh di sini saya pencet layer object, framenya frame 1 layer object. Garis ini tadi sudah tidak dibutuhkan, saya hapus. Kemudian di sini ada teks, saya klik text tool. Kemudian di situ saya pastikan dynamic text, karena ada 3 jenis teks, static text, teks diam, dynamic text, teks yang bisa berubah-ubah. Kemudian input text itu adalah untuk memberi masukan seperti nama, keyword dan sebagainya. Nah, di sini saya pilih dynamic text, kemudian saya pilih jenis hurufnya dan saya klikkan di situ, saya uji coba angkanya. Misalkan di situ 99. Oke. Dan yang perlu dipastikan di sini perlu Anda pencet embed. Embed ini adalah untuk menyimpan atau menyertakan file huruf, sehingga nanti file hurufnya nanti bisa
ikut di dalam aplikasi dan hurufnya bisa terdisplay dengan baik. Nah, di sini bisa Anda pilih all atau hanya pilih angkanya saja. Saya pilih angkanya saja atau numeral 0 sampai 9, kemudian saya oke. Kemudian seperti halnya dengan objek, huruf juga membutuhkan, teks juga membutuhkan instance name. Jadi di sini saya tuliskan nilai txt. Nah, Anda tambah lihat nilai T-nya besar txt. Nah, untuk menampilkan pertama-tama di sini di awal ini kita tuliskan nilai txt.text. Jadi nuliskannya seperti ini ya. Ada teksnya sama dengan string nilai. Nah, kenapa kok harus di string? Karena nilai ini sifatnya masih integer. Integer itu angka. Angka tidak mudah langsung serta-merta ditampilkan di sebuah dynamic text. Tapi harus dikonvert dulu menjadi sebuah kata atau string. Di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa pemrograman, kata-kata itu disebut sebagai string. Ini saya copy. Jadi ketika nilai itu bertambah, angkanya kita update. Nah, seperti itu. Dan ini ketika dijalankan nantinya, nilainya 0 ya sekarang. Tapi ketika saya melewati 1 saja, dan ketika keluar, nah angkanya berubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ketika saya ketabrak, mati, nilainya sudah ada 5, aplikasinya diam, dan nanti akan memunculkan pop-up untuk menunjukkan bahwa permainan game over. Nah, sekarang kita akan membuat pop-up-nya. Jadi membuat game itu selalu bertahap, step by step, dari yang basic dulu, gerakan burungnya, kemudian dari tahapan berikutnya menambahkan detail, rintangan, dan sebagainya. Jadi suara itu bisa kita kerjakan nanti gitu. Terus candy eye atau pemanis tampilan juga kita bisa tambahkan nanti, seperti background, awan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah pop-up atau sebuah keterangan ketika game itu game over gitu ya. Terus kemudian kita bisa menambahkan layer baru di sini, di atasnya layer object. Jadi di atasnya layer object di situ saya buat layer baru. Biasanya saya memberikan namanya layer UI atau GUI ya. Layer GUI itu Graphic User Interface. Dan angka ini biasanya saya cut dan saya letakkan di layer GUI. Kenapa? Karena dia elemennya adalah elemen interface, user interface. Nah, di sini objeknya saya lock biar tidak mengganggu. Kemudian saya membuat sebuah kotak, warnanya bebas. Mungkin Anda bisa menggunakan warna yang lebih soft, gitu ya. Outline bebas. Nah, ini Anda letakkan di tengah menggunakan align. Terus kemudian Anda bisa menambahkan teks. Teksnya sekarang statik dulu. Nah, Anda tuliskan di situ game over. Warna bisa kita atur seperti itu, ukurannya juga kita atur. Nah, oke, kemudian di aspek ini juga akan kita tambahkan nilai. Jadi di situ ini saya tuliskan juga di bawahnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi ya, atau gampangnya bahasa Inggris saja ya, enak, high score gitu, gampang. Nah, ini kita kecilkan, mungkin warnanya saya ubah sedikit biar lebih kelihatan. Nah, kemudian di sini saya buat dynamic text lagi. Saya pilih dynamic, saya tulis 99, rata kiri. Nah, di situ mungkin ada sedikit saya besarkan, atau warnanya Anda ubah sedikit warnanya jadi warna yang berbeda, boleh, merah juga boleh. Nah, di situ karena ini dynamic text butuh yang namanya instance name. Jadi di situ saya kasih nama nilai txt. Jangan khawatir namanya sama dengan yang tadi yang di atas, karena ini nanti kita akan convert menjadi simbol. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, atau Anda gunakan tampilan yang lebih cakep lagi, ini Anda seleksi semuanya, kemudian Anda convert menjadi simbol, convert to simbol. Di sini saya tuliskan game over MC untuk movie clip. Saya klik enter. Terus kemudian di instance name-nya saya tuliskan pop up. Nah ya, di propertiesnya saya tuliskan pop up.
Nah, apa yang terjadi? Pertama-tama sebelum main pop-up-nya harus hilang dulu. Jadi sebelum main di sini di bawahnya nilai, di sini saya tuliskan pop-up dot visible sama dengan false. Jadi kalau dijalankan pop-up-nya tidak akan muncul. Nah, di situ. Nah, munculnya kapan? Ketika pop-up ini jatuh ke setelah burung itu mati dan jatuh, nah barulah pop-up muncul. Jadi di sini kita bisa taruh di fungsi geraknya burung. Jadi di situ ada burung.y. Kalau turunnya sudah drastis, jadi misalkan kita tuliskan bird.y lebih besar daripada 600. 600 itu berarti sudah keluar dari layar di bagian bawah. Kita tambah logikanya, jika bird.y lebih besar daripada 600, maka nah kita tuliskan di sini pop-up dot nilai txt dot text sama dengan string nilai. Jadi nilainya akan muncul di situ. Kemudian di sini akan kita tampilkan lagi. Jadi pop-up dot visible sama dengan true. Jadi dia sekarang muncul di layar. Kalau kita jalankan, nah tidak muncul. Misalkan nih ya, saya mendapatkan nilai masih 0, muncul pop-up-nya. Saya ulang lagi, saya coba mendapatkan nilai sampai mendapatkan nilai 1 setidaknya. Oke, saya dapat nilai 1, 2, dan saya game over, jatuh lebih dari 600, maka muncullah pop-up game over dan high score-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk menyimpan high score? Nanti akan ada di tutorial-tutorial berikutnya bagaimana cara menyimpan high score, bagaimana mengubah tampilan menjadi lebih bagus lagi, bagaimana menambahkan candy eye dan sebagainya. Nah, sampai di tahapan ini Anda bisa menambahkan berbagai macam variasi sehingga game ini menjadi lebih menarik, seperti menambahkan background. Background cukup Anda buat layer di bawahnya dan Anda buat gambar-gambar yang menarik gitu ya. Terus kemudian Anda juga bisa menambahkan sistem restart. Jadi halaman pertama itu ketika mulai ada tampilan visual pertamanya, kemudian baru dijalankan dan seterusnya. Namun demikian, sampai di sini tutorial ini saya harap bisa membantu Anda dalam memahami dasar-dasar bagaimana sih mengembangkan game dengan menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa langsung saja komen atau biar lebih cepat Anda email saja ke email saya di wandah@wandah.com. Terus kemudian jangan lupa juga untuk subscribe agar apabila ada video baru Anda bisa mendapatkan notifikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.